Halo, perkenalkan saya Fatimah Sidki, mahasiswa program studi antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Pada semester genap ini, saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan magang di Desain Etnografi Lab ITB. Desain Etnografi Lab merupakan laboratorium penelitian yang berada di bawah kelompok keahlian manusia dan desain produk industri FSRD ITB. Laboratorium ini dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan metode dan praktik desain, yang pada satu sisi berlandaskan pada perkembangan teknologi dan pada sisi lain berlandaskan juga pada perkembangan isu-isu dan teori-teori sosial, budaya, dan politik. Ingin tahu kegiatan magang saya semester ini? Ikuti video ini sampai akhir. Pada kegiatan magang ini, saya berkesempatan untuk melakukan fieldwork untuk salah satu proyek desain etnografi lab, yaitu Making Nature. Proyek ini adalah bentuk kerjasama antara desain etnografi lab dengan University of Brighton di Inggris. Proyek ini dilakukan untuk mengarsipkan juga mendokumentasikan kerajinan-kerajinan yang ada di Inggris dan Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pengarsipan dilakukan terhadap pengetahuan para pengrajin tentang bahan-bahan yang dipakai dan juga tentang metode pembuatan kerajinan. Poin penting yang ingin didapatkan dari proyek ini adalah bagaimana hubungan pengrajin dengan alam sekitarnya, karena sadar tak sadar hubungan keduanya sangatlah erat. Hal ini karena alam adalah sumber utama dari bahan baku kerajinan mereka. Februari 2022 adalah hari pertama saya turun ke lapangan. Sebelum pergi ke lapangan, tidak lupa kami diberikan pembekalan terlebih dahulu lewat Zoom meeting. Mentor kami Pak Prananda Lufiansyah menceritakan awal terbentuknya proyek ini dan menjelaskan juga hasil apa yang ingin dicapai dari proyek ini. Pengumpulan data dilakukan oleh beberapa tim yang di dalamnya terdiri dari mahasiswa antropologi Unpad dan mahasiswa desain produk ITB. Sebagai mahasiswa antropologi, saya ditugaskan untuk mengumpulkan data lewat wawancara dan observasi secara langsung. Pertanyaan yang ditanyakan adalah tentang sejarah kerajinan, bahan dan metode pembuatan, pengetahuan di balik kerajinan, dan juga hal-hal terkait produk jadi dan pelanggan dari produk itu sendiri. Total keseluruhan pengrajin yang harus dikunjungi adalah 22. Saya bersama tim mengunjungi 10 dari 22 pengrajin yang tersebar di beberapa tempat di Jawa Barat. Yang pertama ada pengrajin sikat di Sentra Sikat Cibiru. Yang kedua ada pengrajin gamelan di Mitra Budaya Ali Gamelan. Lalu ada pengrajin pisau dan golok, pengrajin anyaman eceng gondok, Abah Olot pengrajin karinding, pengrajin anyaman limbah plastik, pengrajin serat nanas Alfiber, desainer kerajinan bambu dan rotan di Naveta Studio, desainer dan pengrajin limbah plastik Trash Smith, dan yang terakhir desainer dan pengrajin bambu di Bana Nusantara. Dan berikut adalah beberapa cerita yang didapatkan saat mengunjungi para pengrajin tersebut. Daerah Ciwidey terkenal akan pandai besinya. Saya mengunjungi salah satu pengrajin bernama Pak Jajang. Saat kami sampai, workshopnya penuh dengan para pandai besi yang sedang bekerja. Memotong, memoles, dan menempa besi untuk dijadikan pisau dan golok. Pak Jajang bercerita bahwa usahanya sudah berjalan lama. Produknya juga sudah terkenal dan bahkan sampai ke luar negeri. Hal ini karena pada konferensi Asia Afrika di tahun 2004, Pak Jajang diamanahi untuk membuat 80 souvenir berbentuk kujang yang akan diberikan kepada seluruh perwakilan negara yang ikut konferensi tersebut. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pisau atau golok adalah logam, kayu untuk gagangnya, dan kulit untuk sarungnya. Terdapat total 15 pengrajin yang bekerja di workshop Pak Jajang, dan lewat mereka, Pak Jajang mewariskan pengetahuan pandai besi dari zaman nenek moyangnya agar pengetahuan itu tidak hilang. Pak Duduy adalah sosok di balik berkembangnya produk anyaman eceng gondok di Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Eceng gondok merupakan tumbuhan gulma yang dapat merusak ekosistem air. Eceng gondok ini banyak tumbuh di Waduk Cirata yang letaknya tidak jauh dari workshop Pak Duduy. Dengan merubah eceng gondok menjadi produk anyaman seperti keranjang, tas, karpet, sampai home decor,
Pak Dudui membuat terobosan untuk menjaga Waduk Cirata tetap bersih. Bekal pengetahuan yang ia dapatkan dari pelatihan yang diadakan oleh desa, ia sebarkan lewat pemberdayaan masyarakat sekitar. Sekarang terdapat kurang lebih 100 orang pengrajin yang merupakan ibu rumah tangga yang tersebar di 9 desa. Produknya juga sudah sampai luar negeri. Menurut Pak Dudui, seorang pengrajin harus inovatif agar bisa terus bertahan. Para pengrajin anyaman dari limbah plastik ini berada di sentra Kria yang ada di bawah naungan Rumah Pintar Al Barokah. Mereka membuat produk anyaman dan rajutan yang bahannya terbuat dari sampah plastik. Rumah Pintar ini terletak di pedesaan, dikelilingi oleh sawah dan perkebunan. Oleh karena itu, mereka memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan agar ekosistem tetap bersih. Untuk anyaman sendiri biasanya menggunakan bungkus kopi yang mereka dapatkan dari warung-warung kopi. Sedangkan untuk rajutan, mereka menggunakan kantong plastik untuk bahannya. Produk yang telah mereka buat adalah tas, dompet, tikar, alas meja, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya, sentra Kria ini sudah berhenti berproduksi karena berkurangnya minat masyarakat dan juga dampak pandemi tahun 2020 kemarin. Pak Adi Nugraha adalah seorang dosen dan juga desainer produk bambu dan rotan. Ia memiliki workshopnya sendiri yang berada di Kampung Bekat Tanah Lembang. Bangunan workshop itu sendiri mayoritas terbuat dari bahan bambu. Pernah tinggal di Finlandia untuk belajar dan bekerja, pengetahuan yang Pak Adi miliki membuat semua produknya tahan lama tanpa dimakan rayap sekalipun. Pak Adi menyatukan unsur tradisional yaitu bambu sebagai bahan kerajinannya dengan cara dan juga bahan modern seperti besi agar produknya dapat lebih menarik. Pak Adi berharap dengan berkembangnya pengetahuan tentang cara mengolah bambu, masyarakat Indonesia akan kembali melirik bambu sebagai kearifan lokal yang dapat digunakan di era modern sekarang. Setiap kali saya selesai mengumpulkan data dari pengrajin, saya harus mengisi report form yang templatenya sudah disediakan oleh Desain Etnografi Lab. Di dalam form tersebut, kami harus membuat matriks hasil wawancara yang saya kelompokkan menjadi 4 tema besar seperti yang sebelumnya sudah disebutkan. Lalu dari matriks tersebut muncul keywords atau kata kunci yang saya tuliskan di kolom bawahnya. Setelah itu, saya mengubah matriks tersebut menjadi narasi pendek sekitar 400 kata untuk nantinya dimasukkan ke dalam website Project Making Nature. Selain itu, berhubung saya bisa berbahasa Sunda, salah satu senior intern di Desain Etnografi Lab meminta saya untuk mentranskripsi rekaman wawancara bahasa Sunda dan ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Kegiatan penutup pada Project Making Nature ini adalah workshop Design Thinking. Kami diajarkan dengan cara praktek langsung oleh teman-teman desainer bagaimana mereka mengaplikasikan design thinking pada setiap karya mereka. Hasil riset Making Nature ini dapat teman-teman lihat di website ini ya. Di sana teman-teman dapat melihat beberapa pengrajin yang ada di Jawa Barat juga yang ada di Inggris. Sekian cerita kegiatan magang saya di Desain Etnografi Lab. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.